Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel Robert W. Di Minute with God. Menit-menit bersama Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita habiskan waktu dan menit-menit itu bersama Tuhan. Itu adalah waktu dan menit-menit yang sangat berharga. Karena sesuatu yang baru, hikmat pengetahuan yang baru, Tuhan tambahkan untuk kebaikan hidup kita ke depan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan mengenai bagian di dalam hidup. Kita semua tahu, kita semua pasti memiliki yang namanya bagian di dalam hidup. Apa itu bagian dalam hidup? Yaitu sesuatu yang kita miliki, kita sayangi, dan kita pertahankan dalam hidupnya agar menjadi sebuah bagian dalam hidup kita itu sendiri. Apa saja itu? Bagian-bagian dalam hidup kita itu bisa berupa harta kekayaan, pangkat jabatan, pelayanan, sahabat dan teman-teman, keluarga-keluarga terdekat, orang-orang yang terdekat kita kasihi, suami, istri. Itu adalah bagian-bagian yang kita pertahankan. Ingin rasanya kita genggam terus dan kita pertahankan agar jangan sampai hilang. Bahkan kesehatan kita, hidup kita ini sendiri adalah bagian yang terus kita ingin pertahankan agar menjadi bagian bisa kita jadi bagian tetap dalam kehidupan kita ini bisa kita nikmati. Tetapi tahukah saudara, justru bagian-bagian tersebut adalah bagian-bagian yang rentan, rapuh. Karena sewaktu-waktu, anytime bisa hilang dari genggaman saudara. Saudara harus siap. Saudara dan saya harus siap itu menerima kenyataan. Itu ketika bagian-bagian itu hilang dalam hidup kita ini. Saya tertarik ketika beberapa hari yang lalu saya di-share oleh sahabat di media sosial. Ini mengenai kisah seorang perancang busana. Kisah nyata. Seorang perancang busana dan penulis terkenal di dunia yang bernama Cressida Rodriguez. Saudara tahu? Cressida Rodriguez kalau seorang penulis dan perancang terkenal. Bagaimana glamornya kehidupannya. Bagaimana dia bisa menikmati semua kehidupan. Bagian-bagian yang dia nikmati adalah bagian-bagian tentu sangat luar biasa yang diimpikan oleh semua orang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia terkena kanker. Sebelum dia meninggal dunia, dia menulis beberapa poin, beberapa kata, memposting beberapa kata. Ada berapa yang saya kutip? Mungkin saya bisa bagikan kepada saudara. Yang pertama, saya memiliki mobil merek termahal di garasi saya. Tetapi sekarang saya berpergian dengan kursi roda. Dulu yang menjadi bagian dalam hidupnya adalah mobil merek terkenal. Kemana-mana dia pakai mobil merek terkenal. Itu menjadi bagian dalam hidupnya. Tapi bagian itu sekarang musnah, hilang. Kalaupun ada secara fisik, dia tidak bisa nikmati. Dan bagiannya saat ini adalah apa? Kursi roda di rumah sakit. Kemudian dia katakan di poin berikutnya, rumah saya seperti istana, tetapi saya terbaring di tempat tidur ukuran rumah sakit. Saudara tahu istana? Kalau tidak tahu, sama-sama kita bayangkan, karena saya juga belum tahu ya, belum pernah masuk istana. Tapi kita bisa membayangkan betapa megahnya sebuah istana, keadaannya, tempat tidurnya. Saya membayangkan adalah tempat tidur yang luas, empuk, nyaman. Itu adalah bagian yang bisa kita nikmati dengan senyaman-nyamannya. Tetapi itu tidak bisa lagi dinikmati oleh Cressida. Karena yang dinikmati saat itu, saat sebelum dia meninggal, hari-hari sebelum dia meninggal, adalah tempat tidur ukuran rumah sakit. Saudara tahu tempat tidur ukuran rumah sakit, tempat tidur yang kira-kira pas cukup untuk satu orang. Belum lagi di tangannya penuh dengan selang ini, selang itu, selang infus, selang oksigen dan sebagainya. Sangat menyiksa sekali. Bagian yang dulu pernah dia nikmati, yang dia genggam, lepas, hilang. Dan sekarang dia berganti tidur di rumah sakit. Tidur di tempat tidur ukuran rumah sakit. Sangat menyiksa sekali, saudara.
Tapi itulah kenyataan hidup. Kemudian dia mengatakan, saya biasa pergi ke hotel-hotel bintang 5, tetapi sekarang saya menghabiskan waktu di rumah sakit, berpindah dari satu lab ke lab lainnya. Berpindah, dia menghabiskan waktu dari hotel satu ke hotel bintang 5 lainnya. Itu adalah bagian yang tentu sesuatu yang sangat nyaman sekali, sangat nikmat sekali, saudara. Yang mungkin kalau bisa kita pertahankan. Tetapi apa yang terjadi, bagian itu tidak bisa dia nikmati lagi. Bagian itu lost, gone, hilang dan pergi dari kehidupannya. Yang bisa dia sekarang alami, nikmati adalah apa? Menghabiskan waktunya dari lab satu ke lab lainnya. Untuk kontrol. Kemudian, saya memiliki 7 ahli kecantikan untuk rambut saya. Tetapi hari ini, dia katakan, hari ini saya bahkan tidak lagi memiliki rambut. Bagaimana rasanya, saudara? Apalagi seorang wanita, tentu rambut adalah sesuatu yang harus dipertahankan, harus dijaga agar jangan sampai hilang. Tetapi itu pada saat itu hilang oleh karena penyakit kanker. Tidak bisa lagi ada dinikmati bagian itu. Dia mengatakan, sekarang bahkan saya tidak memiliki rambut sama sekali. Kalau saya masih wajar, saudara, tidak memiliki rambut laki-laki. Tapi kalau wanita, saudara akan menangis 7 hari 7 malam. Tapi itulah lagi kenyataan hidup. Saudara siap tidak siap, saudara harus terima, itu namanya kenyataan hidup. Bagian-bagian dalam hidup ini yang gone, hilang dan pergi, saudara harus siap. Saudara ingat cerita Ayub? Bagaimana seorang Ayub memiliki kekayaan yang luar biasa. Anak-anak yang sehat-sehat. Kemudian apalagi takut akan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang terkasih? Harta kekayaannya dirampok orang. Habis-habisan. Belum lagi kemudian anak-anaknya mati semua. Ditimpa, diterjang oleh badai, angin topan. Itu belum lagi ditambah kemudian apa? Dia terkena sakit. Di tubuhnya gatal-gatal. Yang tidak ada obatnya dan rasanya ingin digaruk terus-menerus. Sehingga sampai mengeluarkan, maaf nih, sampai mengeluarkan darah. Saking gatalnya. Sesuatu yang jadi dulu bagiannya. Yang dia nikmati, dia pegang, dia pertahankan. Hilang dan musnah dan lenyap. Apa yang terjadi, saudara, ketika itu semuanya hilang dan lenyap? Maka pasti adalah putus harapan. Tidak lagi milik pengharapan. Putus asa dan hilang pengharapan. Oleh karena itu dia mengatakan begini. Di dalam Ayub 6 ayat 11 dia mengatakan begini. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Dalam arti sakleknya adalah, ngapain ya Tuhan aku harus bersabar lagi menghadapi ini? Ngapain ya Tuhan aku harus bertahan lagi menghadapi hal ini? Aku harus bersabar menantikan masa depan lagi. Apa gunanya? Sampai dia mengutuki hari kelahirannya. Lebih baik saya tidak lahir lagi, saya tidak lahir dan ada di dunia ini. Kalau mengalami hal-hal seperti ini. Tapi itu adalah kenyataan hidup yang harus dialami oleh Ayub. Dan bahkan kita, saudara. Kita bisa mengalami hal seperti ini. Tapi saya mengatakan satu hal. Ada satu bagian yang tidak bisa hilang dari kehidupan kita. Apa itu? Yaitu Allah kita itu. Dia adalah gunung batu, tempat pengharapan kita. Yang tidak pernah musnah. Tidak bisa hilang dan lenyap oleh apapun. Dan itu bisa menjadi bagian dalam hidup kita yang abadi ini. Bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Bagian yang abadi di dalam hidup kita. Luar biasa. Jadi ketika
hal-hal yang bagian-bagian yang tidak abadi itu bisa hilang dalam kehidupan kita. Kita masih memiliki satu bagian yang itu justru sangat penting, yaitu adalah bagian yang abadi, yaitu Allah kita sendiri. Jadikan Allah menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya pagi hari ini. Sehingga ketika semuanya itu terjadi dalam hidup ini, semua bagian-bagian itu tidak bisa kita pertahankan lagi. Kita bisa berkata seperti Mazmur Daud mengatakan, sekalipun ya Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Daging tubuh saudara bisa lenyap, bisa habis oleh penyakit. Hati, pengharapan saudara bisa lenyap. Tapi ketika Anda taruh pengharapan dan Tuhan menjadi bagian dalam hidup ini, maka dia menjadi gunung batu, bagian yang tetap di dalam hidup ini, di dalam hidup kita ini. Haleluya. Saya akan tutup dengan sebuah pujian. Syairnya juga akan menuliskan seperti ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Shalom, Tuhan memberkati.